Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Kondisi Romeo akan sangat mengkhawatirkan usai jatuh dari para layang. Yasmin akan membuka handphone jika ada pesan dari Romeo sebelum dokter jatuh. Yasmin membuka voice note dari Romeo. Tangis Yasmin semakin deras usai mendengar Romeo menyatakan perasaannya, hingga tidak akan lagi bertemu Yasmin. Romeo rela mati asalkan ia tenang sudah mengungkapkan perasaannya. Yasmin sedih kenapa harus begini keadaannya. Romeo mengungkapkan soal perasaannya. Bisa jadi, kondisi Romeo benar-benar akan drop, nyawanya diambang kematian. Romeo akan dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani. Yasmin terus menangis karena takut terjadi apa-apa dengan Romeo. Yasmin mohon pada Romeo untuk bertahan karena ia tak bisa hidup tanpa kamu. Dirga menenangkan Yasmin jika kita harus berdoa demi keselamatan Romeo. Dirga tak habis pikir kenapa Romeo bisa sampai jatuh. Sebelumnya, Pras mengikuti Romeo ke tempat para layang. Pras laporan pada Ajeng jika Romeo dan Yasmin akan naik para layang. Ajeng bilang ke Pras ini adalah momen yang tepat untuk menghabisi Romeo. Pras sudah berpikir seperti itu, dan akan pastikan hidup Romeo berakhir tragis. Pras menghubungi temannya untuk datang karena membutuhkan bantuan. Ternyata, Pras meminta temannya yang ahli menembak untuk menghabisi Romeo. Ia memastikan akan mengeksekusi dengan baik, asalkan bayarannya juga tinggi. Pras minta pada temannya untuk bergerak sekarang dan jangan ada kata gagal. Di waktu yang bersamaan, Romeo dan Yasmin naik para layang. Mereka tampak sangat senang sekali. Romeo menggunakan pengeras suara jika ia minta maaf pada Yasmin soal sikapnya selama ini. Romeo jujur saja galau karena Rangga lebih dulu menyatakan perasaannya pada Yasmin. Belum juga mengungkapkan perasaannya pada Yasmin, peluru yang ditembakkan orang suruhan Pras menyasar ke para layang Romeo. Hal itu membuat Romeo panik karena hilang kendali para layangnya sobek. Yasmin ikut panik karena Romeo tidak bisa mengendalikan para layangnya, merasa hidupnya akan berakhir. Romeo sempat mengirim voice note pada Yasmin soal perasaan yang sebenarnya. Banyak sekali tembakan kena para layangnya, membuat Romeo jatuh ke hutan. Yasmin teriak karena Romeo benar-benar jatuh. Dirga yang melihat ada masalah pada para layang Romeo, meminta petugas untuk menolong temannya. Kemungkinan, Romeo tidak sadarkan diri dan akan bersimbah darah karena benturan yang cukup keras. Yasmin pasti akan histeris melihat kondisi Romeo yang nahas. Semua terjadi karena Romeo mendatangi rumah Yasmin dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Romeo mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang ingin ia katakan pada Yasmin. Maka dari itu, Romeo ingin Yasmin ikut dengannya. Namun, Yasmin yang masih kesal dengan sikap pelin-pelan dan ragu-ragu yang dimiliki Romeo pun menolak pergi. Yasmin kesal dengan Romeo yang tidak pernah jujur dengan perasaannya dan selalu menolak untuk mengakui perasaannya. Akan tetapi, Romeo mengatakan pada Yasmin bahwa kali ini ia akan berkata yang sejujur-jujurnya mengenai perasaannya pada Yasmin. Oleh karena itu, Yasmin harus ikut terlebih dahulu dengannya. Alhasil, Yasmin pun mau pergi bersama Romeo. Romeo mengajak Yasmin untuk menaiki wahana para layang. Ketika keduanya berada di atas awan,
Romeo pun mulai berkata jujur pada Yasmin. Ia mengatakan pada Yasmin bahwa ini adalah saat yang tepat bagi dirinya untuk menyatakan perasaannya pada Yasmin. Ternyata, pergerakan Romeo dibuntuti oleh Pras. Romeo telah merencanakan untuk menyatakan perasaannya pada Yasmin. Pras terus membuntuti Romeo, karena ia mempunyai tugas dari Ajeng untuk menghabisi dokter. Singkat cerita, setibanya di tempat para layang, Yasmin terkejut kenapa Romeo membawanya ke sini. Romeo bilang pada Yasmin untuk tidak banyak nanya dulu, yang penting kamu persiapkan diri untuk naik para layang. Ternyata ada Dirga juga di sana. Yasmin tampak grogi untuk naik para layang. Romeo menenangkan Yasmin untuk enjoy dulu saja. Setelah itu ia janji akan ngobrol dengan Yasmin soal sikapnya. Yasmin dan Romeo sudah bersiap menggunakan peralatan para layang. Dirga meyakinkan Romeo jangan gagal lagi untuk mengungkapkan soal perasaannya pada Yasmin. Romeo grogi tapi ia berusaha untuk tenang, agar saat terbang ia bisa mengungkapkan perasaannya pada Yasmin, saat Romeo dan Yasmin naik para layang. Romeo menggunakan pengeras suara jika ia minta maaf pada Yasmin soal sikapnya selama ini. Romeo jujur saja galau karena Rangga lebih dulu menyatakan perasaannya pada Yasmin. Di waktu yang bersamaan, tak disangka Pras meminta temannya yang jago menembak ke tempat para layang. Pras merasa ini waktu yang tepat untuk menghabisi Romeo. Pras minta temannya itu untuk menembak Romeo, jangan sampai gagal. Belum juga mengungkapkan perasaannya pada Yasmin, peluru menyasar ke para layang Romeo. Hal itu membuat Romeo panik karena hilang kendali para layangnya sobek. Yasmin ikut panik karena Romeo tidak bisa mengendalikan para layangnya. Momen terindah Romeo tembak Yasmin sambil naik para layang. Romeo melihat Alicia yang mengambil handphone Yasmin. Romeo tak mau sampai Alicia tahu mengenai rahasia Yasmin. Romeo meminta OB untuk menghalangi langkah Alicia. Dengan begitu, Alicia jadi tertabrak oleh barang bawaan OB hingga handphone Yasmin kecemplung ke ember yang berisi air. Alicia kesal karena handphone Yasmin jadi mati. Alicia harus bawa ke toko servis agar bisa nyala lagi. Romeo merasa gawat jika sampai Alicia tahu maka posisi Yasmin akan terancam.